selamat kita kembali bertemu dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini Dia Allah yang luar biasa, Yesus kita yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Betapa hebat dan luar biasanya Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani. Dia sangat dahsyat dan terbukti hari ini kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Dia, Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Biar di dalam hati kita selalu ada pujian, selalu ada penyembahan untuk terus memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena Dia Allah Yesus yang begitu ajaib dan sungguh amat ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
hebat Engkau Tuhan. Betapa ajaibnya Engkau dalam hidup ini. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Selain kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau seperti pada saat ini Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi-Mu. Kami mau menaikkan penyembahan bagi-Mu. Semua yang terbaik Tuhan, seluruh segenap hati dan hidup kami mau mempersembahkan kepada Engkau. Biar semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan, setiap pujian kami, ibadah kami Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Biar Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan. Hari ini Tuhan Yesus, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ibadah kami. Biar Roh Kudus Engkau memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami semua jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau pun menjamah mengurapi kami semua. Biar setiap pujian kami, tepuk tangan kami, hati kami menyembah, diurapi oleh Engkau. Sehingga benar hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang merintangi ibadah kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar hanya ada Roh Kudus yang bersama dengan kami. Biar nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan buka ibadah kami dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Mari katakan sama-sama, aku diberkati. Hari ini benar-benar kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, mari katakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita mau diberkati oleh Tuhan, amin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena
berganti malam aku diberkati lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, jam berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Saudara diberkati, haleluya, puji nama Tuhan. Betapa luar biasa berkat Tuhan hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan-Nya, Dia akan memberkati kita pada saat ini. Amin. Siapkan hatimu untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa kita akan nikmati lewat firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Melewati banyak dalam hidup kita, tapi kita percaya kita tidak pernah meragukan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita akan mendengarkan firman-Nya yang ajaib. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam
percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman menemukanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya, kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang bersabda Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, karena firman-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Yesusku, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Rabbus. Kau berfirman dan sembuhkanku, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan firman Tuhan. Pagi hari ini kembali kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Biarlah kami mengerti, kami mengetahui. Biarlah pendengaran kami juga diubah ya Tuhan. Pendengaran yang terbaik sehingga firman Tuhan tidak lewat begitu saja,
Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini, sehingga banyak orang diselamatkan. Banyak orang mendengarkan berita firman Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu kekal selama-lamanya. Berfirmanlah bagi hamba-Mu, bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini lagi kita boleh kembali beribadah. Saya percaya persekutuan orang percaya tidak sia-sia, karena kita menghadirkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Walaupun waktu yang singkat mungkin, tetapi ketika kita menghadirkan Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan hadir, Tuhan akan menyatakan kuasa, menyatakan kemuliaannya, Dia akan menyatakan berkat-Nya bagi kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu, mari buka pendengaran kita, pendengaran rohani kita, hati kita terbuka untuk firman Tuhan. Kalau kita mencari sesuatu barang, ya, kita mungkin akan mencari sesuatu barang yang baik, bagus, ya kan? Tetapi intinya bahwa ketika kita memilih suatu barang, kita memilih barang yang berkualitas tinggi, ya kan? Yang tahan lama, awet, ya. Kalaupun barang itu kita sudah pakai cukup lama dan tidak rusak, kita bisa jual kembali menjadi barang second, tetapi harganya masih oke lah, memuaskan, ya kan? Nah, itulah barang yang saya katakan barang original, barang ori. Ya, kalau barang yang tidak ori, kita pakai 1-2 kali. Sekarang kan banyak KW, ya kan? Asli tapi palsu. Ya. Pakai sebentar, tak lama lagi rusak, beli lagi. Tapi hitung, ya, kita sudah beli yang asli punya. Jadi jangan salah memilih sesuatu. Ya, kita membutuhkan pilihan yang mempunyai daya tahan kuat, ya kan? Baik pakaian apapun. Saudara mau beli kendaraan, mobil, motor, barang sesuatu yang sifatnya tahan lama dan kuat. Nah, mungkin kita beli barang, habis pakai tuh barangnya sobek, ya kan? Waduh, jahit lagi, sobek, nggak bagus. Nah, barang yang mempunyai kekuatan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Katakan, firman itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Amin, saudara. Kenapa saya katakan firman itu mempunyai kekuatan yang luar biasa? Matius 24 ayat yang ke-35, di sana dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini luar biasa, saudara. Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Langit, bumi yang kita pijaki saat ini akan berlalu. Akan berlalu artinya akan berakhir. Akan habis masanya. Ya, mungkin bumi ini kan hancur, ya kan? Akan lenyap. Firman Tuhan berkata, yang kita baca ini Matius 24:35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Strength, begitu kuat ini perkataan Tuhan. Kenapa? Ucapan Tuhan, kalau perikop ini kalau kita baca semua ini tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi
Di sini dia tekankan bahwa Tuhan Yesus tekankan pada murid-muridnya, perkataannya ini tidak akan berlalu. Inilah perkataan yang luar biasa, saudara. Kekuatan perkataan firman. Kita tahu bahwa dengan perkataan firman, penciptaan dari pertama sampai hari ke-6 semua diucapkan oleh Tuhan. Perkataan firman. Langit dan bumi, matahari semuanya ada. Dia ada, muncul semua. Binatang. Nah, binatang diciptakan pada hari ke-6 bersama dengan manusia. Pohon-pohon semua, ikan-ikan semua dengan perkataan Tuhan. Ya kan? Tapi dengan perkataan juga Tuhan akan berkata bahwa bumi, langit ini akan hancur dengan perkataannya dia. Saudara-saudara, kita baca 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan di sini. Saudara baca di rumah. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi bumi ini akan hancur, unsur-unsurnya akan hancur, akan lenyap. Ini perkataan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan tadi. Jadi, saudara, tidak perlu untuk menghancurkan bumi ini dengan alat berat, ya, untuk taruh bom di dunia ini, tetapi dengan perkataan Tuhan saja, bumi ini yang dia ciptakan dengan perkataan firman-Nya, jadi semua jadi. Ini dengan perkataan firman-Nya, bumi ini akan lenyap, akan hancur. Bumi yang kita pijaki saat ini akan lenyap, akan hancur, unsur-unsurnya akan habis, saudara. Jadi betapa bersyukurnya kalau kita masih saat ini tinggal menetap di bumi yang kita pijaki ini belum hancur. Amin. Tapi penggenapan ini akan terjadi. Kalau kita baca ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi ada Tuhan siapkan. Ini bumi, langit bumi akan hancur, tapi Tuhan siapkan suatu bumi yang baru yang akan kita tinggal nanti. Amin. Saudara nggak mau tinggal di bumi yang baru? Di sana hanya terdapat kebenaran. Ini ayat 13 katakan dari surat Petrus 1. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Ya, mari kita lihat tentang kekuatan-kekuatan firman. Secara umum dulu. Mazmur 84 ayat yang ke-8 katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Mereka, ini umat Israel yang datang menghadap Allah di Sion. Di sana dikatakan mereka ini banyak orang, ya, grup mungkin ini persekutuan atau komunitas banyak orang. Jadi pada saat itu orang Israel terpecah-pecah dan mereka akan kembali ke Yerusalem pada hari-hari raya, ya, Pondok Daun, Pentakosta, mereka bergabung beribadah, ya, mereka kumpul. Dan ayat ini berkata mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Saudara, saya renungkan ayat ini.
Makin lama berjalan 100 meter, 200 meter, 1 kilo, 2 kilo. Kok makin kuat ya? Lucu kan? Saudara pernah berjalan, makin jauh, apakah makin kuat? Tidak kan? Paling makin loyo, makin capek, ya kan? Habis itu cari air. Tapi firman Tuhan katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Wah, ini luar biasa. Iya kan? Ya, Jim bersepeda, ya. Apa makin jauh makin kuat, Jim? Tidak akan makin capek, istirahat, putar. Pilih, wah istirahat dulu, ini udah 5 kilo ini. Udah makin ngos-ngosan, ya kan? Berjalan pagi, 3 kali putaran, 4 kali putaran, udah istirahat dulu. Tapi ini, ketika satu komunitas mereka menghadap Allah di Sion, pada zaman itu orang Yahudi, dia berdiaspora, tersebar di mana-mana, mereka berkumpul di Yerusalem, mereka beribadah. Dan ayat ini pemazmur katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Makin kuat. Nah, di sini saya memberi pengertian bahwa makin kuat sini ini rohaninya. Amin. Haleluya. Jadi Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Artinya, walaupun fisik kita semakin merosot, semakin umur semakin bertambah, semakin tua, ya kan? Semakin tidak kuat lagi. Tetapi rohaninya, batinianya, ini spiritualnya makin kuat. Amin. Ini yang diperlukan. Jadi Paulus katakan walaupun dia mungkin udah bertambah usia, ya semakin merosot orang tua, semakin lemah. Tetapi manusia batinnya diperbaharui dari hari ke hari. Jadi manusia rohaninya ini semakin kuat, saudara. Ini yang dibutuhkan saat ini. Apakah manusia rohani kita ini kuat? Saudara yang tahu sendiri. Ketika menghadapi persoalan yang berat, apakah manusia batinnya kita kuat, sanggup menghadapinya? Ada yang tidak kuat, ada yang tidak mampu, walaupun dia orang percaya, orang Kristen yang hidup memuliakan Tuhan. Tidak kuat, Bapak Pendeta saya tidak kuat lagi dengan pergumulan ini, sangat berat sekali. Di mana suami, anak-anak meninggalkan. Atau istri meninggalkan suami. Tidak kuat lagi. Atau tidak dapat pekerjaan lagi saat ini. Atau yang sudah menjadi usaha sudah bangkrut. Tidak kuat lagi. Sudah rugi. Bukan 1 kali lipat, mungkin 10 kali lipat kerugian yang dihadapi. Bukan untung, malah buntung. Itu fisik. Tetapi manusia lahiriah, spiritualnya ini yang semakin kuat. Amin. Siapa yang membuat kekuatan itu? Itulah kekuatan firman Tuhan. Yang memberi kita kekuatan, daya kita kuat. Kemampuan kita menjadi kuat. Kenapa ada firman, saudara? Kenapa saya harus sampaikan firman Tuhan? Supaya kita sama-sama dikuatkan. Saya sebagai pemerintah firman, saya dikuatkan oleh firman. Saudara juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Jadi sama-sama dikuatkan. Jadi manusia batinnya yang kita harus kuat. Memang fisik kita semakin lama semakin tua, semakin tidak kuat lagi. Tetapi ini yang diperlukan manusia batinia. Tapi untuk memerlukan energi, untuk mengembalikan stamina batinia yang sudah turun drop, kita butuh firman. Kekuatan firman inilah yang akan memampukan. Amin. Bagaimana rahasianya?
Rahasianya. Coba saya baca Yeremia di 15 ayat 16. Yeremia pernah ditangkap, dimasukkan di penjara bawah tanah, dia dituduh, dimasukkan. Tetapi Yeremia 15:16 katakan, apabila, saudara baca rumah Yeremia 15:16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan di hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan di atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Luar biasa. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, perkataan-perkataan firman inilah ketika dia bertemu, dia menikmatinya. Pada pagi hari ini, apakah perkataan-perkataan firman kita menikmati, atau sekedar saja kita yang penting sudah duduklah beribadah, atau sudah bertemu dengan pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang penting sudah hadir, setor muka gitu, ibadah karena sudah tidak lama beribadah, ya kan? Tetapi Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Menikmati, saudara, inilah yang menjadi satu hal rahasianya. Untuk kita mau mendapatkan kekuatan firman Tuhan, kita harus nikmati firman itu. Amin. Ketika kita makan, ada orang diajak makan cuma live service saja. Banyak di pesta saya perhatikan, di pesta kan diundang makan. Ada yang baru diambil 1-2 potong makanan, baru ambil banyak. Cuma dia lepas begitu, nggak tahu makanan itu enak apa tidak. Saya heran, sayang ya makanan-makanan begini. Memang di pesta cuma dibiarkan begitu saja kan. Tapi ada yang makan memang habis, nambah lagi. Tapi ada cuma ambil secuil aja, lepas begitu. Tidak menikmati. Begitu juga dengan makanan rohani. Nah, ketika dia menikmati firman, maka kata ada sesuatu yang terjadi, dia menjadi kegirangan. Aduh, saudara ketika mendapatkan firman, apakah saudara hati ada kegirangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesukaan di hatimu, sebab ada nama Tuhan diserukan di atasmu. Dan inilah karena ada nama Tuhan diserukan di atas. Yeremia punya kesukaan di dalam Tuhan, punya kegirangan, dan dia menikmati. Jadi kekuatan firman Tuhan, Yeremia menghayati, ya, meresapi, dan menjadi kekuatan imannya. Walaupun mungkin ada di penjara, di bawah tanah, di pengawalan yang ketat, tetapi ada kegirangan, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, ini kekuatan firman. Berkat yang luar biasa adalah ketika firman Tuhan itu datang bagi saya dan saudara, memberikan damai sejahtera. Haleluya. Sebab banyak orang saat-saat ini hilang damai sejahtera, hilang sukacitanya, hilang kesenangan batinianya. Spirit rohani, kesukaan rohani hilang. Tidak ada semangat untuk berbakti, tidak ada semangat untuk memuji Tuhan, tidak ada semangat untuk berdoa lagi, tidak ada semangat untuk menyembah Tuhan lagi. Padahal ini yang dibutuhkan oleh Tuhan, ini yang dirindukan oleh Tuhan. Di saat kita dalam kesulitan, kesukaran, inilah pujian dan penyembahan yang kita korbankan naik kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan hal yang demikian. Kekuatan. Tadi tentang menikmatinya. Ada kekuatan dahsyat lagi yang luar biasa. Saya bacakan di sini. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil
Firman Tuhan mempunyai kekuatan. Kenapa? Untuk menyelamatkan. Ini luar biasa. Jadi firman Tuhan, kekuatan firman ini menarik orang untuk diselamatkan. Menarik kita untuk datang kepada Tuhan. Menarik kita supaya kita tidak jatuh lagi dalam lumpur dosa. Supaya insaf, kita sadar, kita metanoia, kita berbalik arah kepada Tuhan. Karena apa? Injil menarik orang. Baik orang percaya juga. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang percaya diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Jadi firman itu kuat. Firman itu hidup. Firman itu yang akan memulihkan. Amin. Ini kita lihat kekuatan firman lebih dalam lagi. Ibrani 4 ayat 12-13. Saudara baca di rumah lagi. Saya bacakan di sini. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk alat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa. Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Sebab apa katanya? Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi kekuatan firman Tuhan sanggup membelah. Sanggup membelah. Dia bisa memisahkan jiwa, memisahkan roh. Dia bisa memisahkan sumsum. Apalagi sendi-sendi. Dia bisa membedakan pertimbangan pikiran kita. Dan katanya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Semua terbuka dan telanjang di matanya. Haleluya. Jadi ini kekuatan firman yang bisa membuka, yang bisa memisahkan. Ini kekuatan firman yang dalam. Jadi firman Tuhan, firman yang sudah menjadi logos, firman yang sudah turun menjadi manusia, yang berfirman, dan perkataannya tidak akan sirna. Siapakah dia? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi orang dalam Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan ada mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Inilah kekuatan firman. Adakah kita sudah menjadi lesu saat ini? Sudah tidak kerohanian kita sudah lesu. Mari menikmati firman Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru bukan kekuatan yang seperti kita makan makanan secara jasmani, kita makan jadi kuat. Ini kekuatan rohani, mendapatkan kekuatan baru. Dalam Ibrani terjemahannya itu, jadi mendapatkan kekuatan ini menggantikan, menukarkan, memperbaharui. Dia menumbuhkan kekuatan. Jadi firman yang kita baca dan renungkan ini akan menggantikan, menukarkan, membaharui, menumbuhkan, mendapatkan kekuatan baru dalam jiwa, dalam roh kita. Kenapa? Karena yang berfirman ini tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah. Yes, Ibrani 13 ayat
Katakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Kekuatan firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Dia Yesus Kristus yang kita puji dan kita sembah, dia tidak pernah berubah. Amin. Kalau dahulu saudara dikuatkan oleh firman, saat ini juga saudara dikuatkan. Amin. Kalau sudah lemah satu, sakit disembuhkan, saat ini juga saudara disembuhkan. Ada 10 catatan. 10 kalau saya khotbahkan ini terlalu panjang. 10 kekuatan firman Allah. Kalau kita memfungsikan, memaksimalkan. Jadi firman, saya ringkas saja. 1. Kekuatan firman Allah. Dia memberikan hikmat bagi kita. Amin. Ini firman Allah. Saudara yang mungkin tidak mempunyai hikmat saat ini, kurang. Ilmunya kurang. Ya kan? Ada kekuatan hikmat. Kalau enggak kekurangan hikmat firman, Tuhan kata, mintalah hikmat dari Tuhan. Amin. Untuk memecahkan persoalan, saudara butuh hikmat, masalah, hikmat. Nah, saya percaya kekuatan firman, dia memberikan hikmat bagi saya dan saudara. Yang kedua, kekuatan firman ini menuntun kita pada keselamatan. Jadi firman ini menyelamatkan. Orang yang tidak percaya diselamatkan. Diselamatkan oleh firman. Betapa luar biasa firman Tuhan. Terus ketiga, kekuatan firman ya untuk menyatakan kesalahan. Ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang keliru. Dia mempunyai kekuatan untuk memperbaiki kesalahan. Firman, kekuatan firman. Bahkan untuk menyatakan kesalahan. Nah, keempat, untuk memberikan kekuatan untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan mengajar, mendidik kita untuk apa? Memasukkan kebenaran firman Tuhan. Sebab banyak sekarang firman Tuhan disalah tafsirkan, disalah fungsikan, bahkan disalah diajarkan. Kesesatan di mana-mana mulai saat-saat ini merajalela. Hati-hati. Berdoalah karena firman Tuhan mempunyai kekuatan membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah. Dia mendidik kita dalam kebenaran. Kelima, kekuatan firman untuk memperbaiki kelakuan. Karakter buruk, karakter yang tidak benar, diubahkan menjadi karakter. Kita menuju pada suatu karakter Kristus. Karakter building, rohani kita diubah jadi karakter-karakter yang memuliakan Tuhan. Amin. Keenam adalah kekuatan firman untuk menerangi. Ketika kita berjalan dalam kegelapan, kekuatan firman ini datang untuk menerangi. Jadi kita butuh penerangan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketujuh, kekuatan firman untuk memberkati saya dan saudara. Ya, firman Tuhan ini memberkati. Saya katakan firman Tuhan ini mempunyai mata, saudara. Firman Tuhan ini mempunyai kaki, mempunyai pendengaran. Sama, karena dia apa? Dia firman yang hidup, bukan firman yang mati. Jadi dia sanggup untuk memberkati saya dan saudara. Tapi tujuan utama bukan untuk diberkati. Ya, kita bersyukur kalau kita diberkati. Dan diberkati juga itu kita ingat bahwa ada pekerjaan Tuhan. Menyokong pekerjaan Tuhan. Membantu orang-orang susah. Membantu orang-orang miskin. Bukan keuntungan kita sendiri ketika kita diberkati.
untuk kesenangan kita sendiri. Nah, itu salah. Jadi, untuk apa kita diberkati? Kita memberkati orang lain. Amin. Kita memberkati mereka yang membutuhkan pertolongan. Itu intinya. Maka taburan-taburan yang kita taburkan itu, kita investasikan untuk kerajaan sorga. Haleluya. Banyak investasi kita untuk dunia ini. Tetapi yang paling utama kita investasikan pekerjaan. Untuk pekerjaan. Nama Tuhan saja. Haleluya. Tadi kekuatan untuk memberkati. Ya, kekuatan sekarang, kekuatan yang ke-8 adalah kekuatan firman yang menyatakan kuasa dan mujizat. Jadi jangan menganggap remeh bahwa kekuatan ya firman Tuhan biasa-biasa aja. Ini kekuatan firman ini dia menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus mengandung kuasa. Amin. Mengandung mujizat Tuhan. Dia berkata, hai, buta melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan, Lazarus. Ada kuasa perkataan firman. Yang ke-9, kekuatan untuk menghancurkan setiap bentuk kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kuasa iblis sudah dikalahkan 2000 tahun lalu. Dia sudah lucuti kekuatan, kuasanya. Kemenangan sudah terjadi. Iblis sudah dikalahkan. Tapi ingat juga bahwa iblis sekarang belum dipenjarakan. Iblis masih ada. Tetapi orang percaya punya kuasa. Kuasa Tuhan. Mengusir iblis, menghancurkan iblis. Kuasa iblis sudah dipatahkan, hancurkan. Yang ke-10 adalah kuasa menciptakan secara umum. Dia ciptakan segala isinya dari awal sampai hari. Kuasa untuk menciptakan. Ya, apa yang diperkatakan oleh Tuhan akan terjadi. Baik dari penciptaan sampai akan datang. Bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Dengan perkataan bumi dan langit akan lenyap semuanya, hancur semua. Tetapi dengan perkataannya dia bahwa bumi akan ada bumi yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita. Amin. Menjadi terang dalam hidup kita. Mazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi Alkitab berkata bahwa firman Allah adalah pelita. Jadilah pelita dalam hatimu. Kalau pelitamu terang, semua firman itu masuk dalam hatimu. Wah, ini firman ini buat orang lain. Engkau tolak dengan kegelapan. Firman ini buat si Anu, si I, A, si B. Bukan buat saya tidak cocok. Tetapi ketika firman itu masuk bagi kita dan kita menerimanya dengan hati yang terbuka, bahwa kita sudah meluaskan kuasa firman itu bekerja dalam roh jiwa kita untuk memenuhi kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Manfaatkanlah kekuatan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya pada pagi hari ini. Sampai selama-lamanya engkau manfaatkan kekuatan firman. Kalau kita ada sampai hari ini, kita masih boleh beraktivitas sampai detik hari ini karena kekuatan firman Tuhan yang menopang saya, yang menopang saudara, yang menopang usahamu. Percayalah. Firman Tuhan mempunyai mata dan telinga, kaki, pendengaran yang tajam. Tetapi yang memisahkan kita, sehingga dia tidak mendengarkan segala doa kita, adalah kejahatan dan dosa kita. Itu yang menghalangi, ya saya katakan, sehingga dia tidak menjawab doa kita. Haleluya.
Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tanyakan pujian Allah. Apapun yang terjadi, dengan nadanya lebih lembut lagi. Stringnya. Mari nyanyikan sungguh-sungguh pujian ini. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang beribadah, yang akan menonton siaran ini, mari resapi firman Tuhan dan nikmati firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan menguasai roh jiwa tubuh kita, menguasai seantero hidup kita. Dan saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan firman Tuhan, maka kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita disembuhkan oleh firman, perkataan firman. Ketika engkau berbeban berat, pikulanmu tidak sanggup, maka ada kekuatan firman akan menopangmu. Mereka yang berjalan makin lama makin kuat. Kita akan berjalan dalam rohani kita saat-saat ini, makin lama makin kuat. Haleluya. Percaya pada Injil, pada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah kuragukan kasih-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari Kau berfirman, firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari lebih lagi naikkan dengan sungguh-sungguh. Firman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Oh, yang mustahil
mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kau berfirman, firman dan sembuhkanku. Haleluya. Sabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya kekuatan firman-Mu Tuhan. Kau bersabda, Kau berfirman. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang bersabda, yang berfirman. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dialah-Mu. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Dialah Sang Yesusku. Kami agungkan dan kami tinggikan. Engkau dimuliakan. Dialah malam-malam. Glory, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Dialah masakan Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Dialah masakan Tuhan. Dialah masakan. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan firman-Mu, kekuatan kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada di rumah, Kau punya waktu untuk menyembah secara bebas. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami merenungkan firman-Mu, hanya Yesus yang termanis dalam hidup kami. Amin. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Amin, 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 amin. Gila masaka, gila malah masaka. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari terus kami untuk mengerti akan sabda firman Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti, tetapi Engkau yang buat mengerti ya Tuhan. Bahwa kami mempunyai kekuatan firman Tuhan yang luar biasa. Engkaulah Yesus sendiri. Bapa yang baik, meteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kekuatan firman Tuhan masuk dalam hidup mereka Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Setiap pendengaran kami, setiap hati yang terbuka untuk firman Tuhan dilawat, dijamah oleh Tuhan. Kuasa, kekuatan firman Tuhan membungkus, mengcover hidup mereka, melingkupi hidup mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau menyegarkan jiwa, roh kami Tuhan. Ada kekuatan spirit yang baru kembali Tuhan. Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dialah pasangka Tuhan. Dialah pasangka Tuhan. Dialah pasangka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati semua kami yang sudah beribadah di pagi hari ini, sudah bersekutu. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu yang mengikat dipatahkan dalam nama Yesus. Benteng-benteng musuh diruntuhkan, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah melayani pada pagi hari ini Bapa. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yang memimpin puji-pujian, mainkan musik, slide, HP. Hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau terus memberkati pelayanan Palm Church Center Community untuk bergerak dan bergerak lebih lagi dan memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan saja. Sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan, diselamatkan, diubahkan oleh
firman Tuhan. Dan saat ini, saat dimana kami merubah pandangan cara, pola pikir rohani kami, bila kami semakin bersungguh-sungguh, waktu yang tidak main-main lagi untuk kami datang kepadamu ya Bapa, memproyeksikan hidup kami untuk melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Palm Church Center Community, Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Apa yang kami perlukan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup dengan kekuatan Engkau mengadakan. Firman-Mu tidak pernah gagal, karena perkataan-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan ya Bapa. Dan apapun usaha mereka kerjakan, dan mereka memuliakan Tuhan, dan mereka ingat akan kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Nyatakan kuasa dan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saat ini hamba berdoa juga secara khusus bagi jemaat yang berulang tahun, Saudari Carol. Tuhan memberkati dia, pakai dia, talentanya, tengah-tengah studinya. Tuhan memberkati. Apa yang diperlukan Tuhan adakan. Biarlah dia menjadi masa depan yang gilang gemilang, kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati orang tuanya, seluruh keluarga, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami mendoakan syafaat bagi Indonesia ini, dari presiden, wakil, pemerintah, yang paling bawah sampai pada tingkat RT RW, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau yang kecil sampai pulau-pulau yang besar, dari suku-suku yang besar sampai suku-suku yang terasing sekalipun, Tuhan memberkati. Biarlah Injil Kerajaan boleh diberitakan di mana-mana tempat. Terjadi pemulihan bagi negeri ini dari krisis kesehatan, ekonomi dipulihkan, keamanan dipulihkan. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Amin. Mengakhiri ibadah ini Tuhan, biarlah kuasa berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mari saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang mulia. Kasih Tuhan, makasih Bapa. Kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak
Hanya Yesus yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus sidang jemaat, kami menyapa semua yang sudah hadir berbakti. Tuhan memberkati. Dan doa kami biarlah tetap kuat, sehat selalu dalam Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, tetap protokol kesehatan. Dan doakan terus pekerjaan Tuhan, pelayanan kami, Palm Church Center Community, biar terus bergerak dan kemajuan. Dan rencana doa Natal kita berdoa, biarlah kita boleh bertemu kembali di ibadah, berbakti bersama-sama di ibadah Natal ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, sampai bertemu di gelombang yang sama, Palm Church Center Community. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.